Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami cintai dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kemarin kita semua sudah menyaksikan intimidasi, intervensi, ngancam-mengancam dari oknum-oknum yang di situ disinyalir organisasi yang resmi dibubarkan oleh pemerintah, FPI, dan para mereka-mereka yang mengaku zuriyah, mengaku cucu Nabi. Ini fakta dan ini tidak bisa terbantahkan karena real. Bagaimana panitia diintervensi, diancam pada saat mau mendatangkan Gus Abbas Buntet. Ternyata ketakutan-ketakutan mereka akan kedatangan Gus Abbas Buntet ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu berbuat apa-apa untuk membantah realita-realita yang tengah terjadi, seperti pemalsuan makam, terus mengklaim mereka terhadap sesuatu yang di situ itu tidak seharusnya. Kami menemukan video rekaman ceramah Gus Abbas yang membuat mereka itu keder, takut, terus untuk menutupi kekederannya dan ketakutannya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengancam, mengintimidasi, mengintervensi. Pola pikir mereka itu seperti itu. Kita dengarkan bersama bagaimana ceramah Gus Abbas Buntet. Ini ceramah ini pada saat beliau ngisi pengajian di Kampung Laut Cilacap. Kita dengarkan bagaimana Gus Abbas Buntet memberikan pengertian kepada kita semua tentang pentingnya menjaga NKRI, menjaga situs-situs bersejarah yang berada di NKRI, menjaga sesuatu yang berada di NKRI. Jangan sampai diserobot, diakuisi oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi sekalipun. Harus kita lawan karena ini kebatilan, dan melawan kebatilan adalah wajib tanggung jawab kita bersama. Kita simak bagaimana Gus Abbas memberikan pencerahan kepada kita semua. Mari. Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'alwi. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'alwi sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'alwi sudah ada. Indonesia, Ba'alwi sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'alwi. Berarti kalian tuh numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'alwi tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua, kalian nanti akan kocar kacir. Ini maksudnya kita seperti itu. Gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia
Itu hati-hati terhadap hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta, dari Cirebon, dan mereka ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu masalah. Ada lagi klaim diantaranya adalah makam-makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Ngayogyakarta. Keraton Ngayogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makomnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun ke sana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan Mbak Alwi ini kan berani, ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng ku wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Mbak Alwi itu londo ireng. Londo ireng, iki londo ireng di, masya Allah, ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian, kalian tuh malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu kan namanya londo ireng begitu. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara sekarang, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu diklaim lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah, Habib Ba'alwi lagi. Termasuk siapa yang di Melangi itu, Mbah Melangi itu katanya Ba'alwi lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan, bin Awud, bin Muhammad, bin Awad, bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud-Awudan akhirnya. Ada sih ya, saudara-saudara sekalian. Ini banyak di Indonesia tuh makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya Assegaf, banyaknya Assegaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak, yang nggak usah hidup kalian tuh. Nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Wong kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan itu habis. Semua itu Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka.
Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dilihat dari pergerakan Ba'alwi itu ada potensi macam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda dikafir-kafir. Kalau yang dipilih mereka ini adalah Islam, kalau yang bukan mereka ini adalah kafir, munafik, diklaim, di framing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau milihnya pendukung bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah mulai sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti, berdarah-darah. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kitanya teledor. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Saudara-saudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-saudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan dibaalwikan. Dan tiba-tiba di kampung laut anak baalwi lagi. Anak baalwi mana dia panggil, akan nemen dia pinyahnya sekap, akan nemen. Itu sampai. Ojo sampai ono gundukan lemah digawe makan ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ning dhuwur ora bisa lewat nang kapal terbang ora katon nglewat ono makam ngono. Lagi para sahabat itu ditemukan bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Zatul Kahfi Cirebon, itu juga dibaalwikan lagi, dibinyahyakan lagi. Lalu bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang, pemerintahnya teko meneh. Malah pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil dananya dari APBD untuk mendirikan makam itu, tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin itu tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua dinikmat, dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya kadang-kadang orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana ini? Kalau saya itu ngeri itu. Ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang itu Gus, atau namanya ada praktek untuk cari duit itu,